Modal Rp500.000, sekarang punya 4 pabrik besar. Kisah nyata pengusaha kuliner oleh-oleh. Bayangkan sebuah kisah di mana seorang wanita biasa yang pernah mengalami kegagalan besar dalam bisnis berhasil meraih sukses besar bukan hanya dengan satu toko kecil, tapi dengan beberapa pabrik oleh-oleh yang tersebar di kota wisata. Itulah cerita inspiratif dari seorang pengusaha wanita bernama, sebut saja Nadia, pendiri kue lapis talas, yang akan kita bahas hari ini. 1. Latar belakang dari kantor ke gerobak bakso. Nadia dulunya adalah pegawai kantoran. Namun di sisi lain, dia punya jiwa dagang, sering membantu suaminya menjual bakso. Mereka merintis usaha bakso dengan gerobak sederhana. Pada awalnya, bisnis bakso ini lumayan. Keuntungan dari penjualan hampir menyamai gaji kantor. Karena itu, Nadia memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan fokus berwirausaha bersama suami. Tapi, tidak semua berjalan mulus. Manajemen buruk dan mitra nakal membuat bisnis bakso mereka runtuh. Kepercayaan kacau, mitra mencampur produk, kualitas turun, dan akhirnya gerai-gerai mereka banyak yang tutup. Krisis pun datang. Keuangan menipis. Bahkan mereka sampai harus menjual motor operasi dan menagih aset demi bertahan. 2. Titik balik. Ide kue lapis talas. Di momen paling sulit itulah Nadia menemukan ide baru. Inspirasi datang dari kebiasaan membawa talas, umbi khas Bogor, ketika dia kembali ke kampung suami atau ke rumah saudara. Talas itu selalu jadi buah tangan, tapi kadang merepotkan. Lalu, ia berpikir, mengapa tidak saya olah talas ini menjadi kue? Nadia kemudian terinspirasi dari kue lapis asal kampung halamannya di Surabaya dan memutuskan membuat versi lokal kue lapis dari talas. Dengan modal hanya sekitar Rp500.000 dan mixer yang dipinjam dari mertua, dia mulai eksperimen di dapur rumah. Awalnya, kue lapis talas itu hanya dijual ke tetangga dan kenalan, tapi karena rasa dan teksturnya unik, lambat laun mulai ada respon positif dari komunitas lokal, pameran UMKM, hingga mulut ke mulut. Produk kue ini mulai dikenal 3 tantangan dan strategi pertumbuhan. Tentu, kesuksesan awal tidak berarti tanpa tantangan. Salah satu problem besar yang dihadapi Nadia adalah peniru. Banyak orang mulai membuat lapis talas serupa. Untuk menghadapi hal ini, dia memilih tak bersaing hanya lewat harga, tapi dengan menjaga kualitas dan branding, mengganti desain kemasan, memperbaiki boxnya, dan memperkuat citra merek. Selain itu, Nadia sangat disiplin dalam mengelola keuangan. Dia menekankan bahwa uang usaha tidak boleh dicampur dengan dana pribadi. Fokus menjadi kata kuncinya. Selama beberapa tahun, kami tidak buka bisnis lain. Di sisi operasional, dia beralih dari membuat kue secara manual sepenuhnya ke mesin untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi produk. Ia juga menerapkan kontrol rutin, melakukan controlling agar semua lini produksi tetap berjalan lancar, dan melatih tim agar melayani pelanggan dengan baik. Untuk pemasaran, dia tak hanya bergantung mulut ke mulut. Nadia aktif di media sosial Twitter, Facebook, Instagram, dan bahkan memasang baliho, serta membuka gerai di titik strategis, termasuk stasiun, 4 skala bisnis, dan dampak sosial. Seiring waktu, usaha kecil ini tumbuh pesat. Dari dapur rumahan, Nadia dan suaminya mendirikan pabrik produksi di Bogor, lalu berkembang lagi ke beberapa kota lain. Kini di bawah naungan perusahaan mereka tidak hanya menjual lapis talas Bogor, tapi juga berbagai oleh-oleh khas di kota wisata lain, seperti bolu kukus, bapia, dan kue talas varian lain. Lebih dari itu, Nadia memiliki visi sosial. Dia berkomitmen pada pemberdayaan petani lokal talas.
bekerja sama dengan lembaga pendidikan seperti universitas untuk melatih petani dalam menanam varietas talas unggul. Dengan ini, rantai pasok produknya benar-benar mulai dari hulu, dari tanah petani hingga menjadi kue berkualitas tinggi yang dijual ke konsumen. 5. Kiat sukses yang bisa kamu ambil. Nah, dari kisah Nadia ini, ada pelajaran penting buat kita sebagai calon atau pebisnis. Bangun dari kegagalan. Kegagalan bisnis bakso bukan akhir, justru jadi titik balik untuk ide baru. Fokus itu penting. Daripada buka banyak usaha setengah jadi, lebih baik fokus satu proyek dan jalankan dengan baik. Manajemen finansial disiplin, pisahkan uang pribadi dan uang usaha agar bisnis tetap sehat. Inovasi dan kualitas. Untuk menghadapi kompetitor, bukan hanya harga yang diadu, tapi kualitas produk dan brand identity. Skala dengan tanggung jawab, jangan hanya berpikir laba, tapi juga dampak sosial. Misalnya, memberdayakan petani lokal agar rantai bisnis berkelanjutan. Belajar terus, ikut pelatihan, cari mentor. Jangan ragu menggali ilmu manajemen dan skala bisnis. 6. Penutup dan kesimpulan. Jadi, teman-teman, cerita Nadia, wanita di balik kue lapis talas, mengajarkan kita bahwa entrepreneurship itu bukan soal modal besar, tapi soal ketekunan, inovasi, dan tujuan yang lebih besar daripada hanya profit. Dari modal 500.000, mixer pinjaman, hingga pabrik besar, dan dampak sosial nyata. Kalau kamu sedang merintis usaha, atau baru gagal dalam bisnis, ingat kisah ini. Kamu bisa bangkit selama kamu mau belajar, fokus, dan bekerja untuk nilai yang lebih dari sekadar uang. Kalau kamu suka cerita seperti ini dan ingin lebih banyak motivasi wirausaha, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Share juga ke teman yang butuh semangat untuk bangkit dari kegagalan. Sampai jumpa di video selanjutnya.